Dengan kondisi pasar saat ini yang runtuh dan koreksi dalam, semua orang bertanya-tanya, apakah kita sedang memasuki bear market panjang 2 tahunan? Atau kita akan kembali naik menuju all time high yang baru? Nah, hari ini guys, kami akan bagikan beberapa cara untuk kalian mencari tahu itu. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita akan ngobrol soal cara memprediksi pasar. Sudah jelas ada banyak sekali opini yang berbeda. Kita bisa lihat cara-cara analis pasar yang berbeda. Dan nanti akan kami bagikan cara yang menurut kami paling baik. Dari banyak pandangan yang berbeda-beda, kita melihat ada analisis teknikal. Analisis teknikal dipakai baik oleh para traders yang jangka pendek, atau yang swing trader, atau bahkan investor jangka panjang yang percaya dengan siklus berkepanjangan. Semua orang ini menggambar garis-garis pergerakan harga, menggambar segitiga atau bentuk lain apapun lah yang sampai memenuhi charts. Banyak yang menganggap coret-coretan ini bisa secara ajaib memprediksi harga dan gerakan pasar berikutnya. Selama bertahun-tahun terakhir, kami sudah menyaksikan ratusan orang berbeda dengan perspektif yang macam-macam, dengan teori dan prediksi berbeda, sampai ada banyak yang percaya mereka itu ahli dan mereka itu yang jago. Kami juga membayar biaya langganan untuk banyak entitas riset ternama, analisis terkenal, atau bahkan tools-tools yang bermacam-macam yang ada di pasar. Satu hal yang jelas kami pelajari dari semua ini selama bertahun-tahun terakhir adalah memang tidak ada orang yang tahu masa depan. Semua orang itu punya opini berbeda dan itu memang tidak masalah. Dengan kejatuhan pasar yang kita alami belakangan ini, memang tidak ada yang tahu itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menebak koreksinya. Semua coretan dan garis teknikal terbukti salah. Tidak ada yang mengira koreksi dalam seperti ini akan terjadi tanpa adanya ledakan harga tinggi terlebih dahulu. Argumen yang lain itu adalah tanpa ledakan harga tinggi, kita akan melihat gerakan bull run yang berkelanjutan. Kedua skenario tersebut tidak terlihat saat ini. Faktanya memang traders dan investor mengikuti aturan-aturan yang juga dibuat oleh para trader dan investor lain sebelum mereka. Jadi hanya mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh mereka juga. Support BTC yang kuat adalah $42.000, tidak mungkin jebol, ternyata jebol. Oke, support berikutnya berarti yang $40.000, ternyata jebol juga. Kalau turun nanti pasti harganya lebih rendah, ya sudah jelas. Kalau naik pasti harganya lebih tinggi, ya itu juga semua orang tahu. Dengan koreksi yang terjadi ini mereka semua ternyata salah besar. Ya ada peluang memang mungkin 50% atau 60% mereka tuh benar. Tapi kalau pas salah ya mereka salah besar sampai kena wreck. Dan waktu mereka itu wreck, mereka tuh pasti tidak masuk medsos. Hanya pas kebetulan benar aja mereka screenshot itu terus mereka share. Seolah-olah mereka itu jago dan mereka ngerti pasar dan bisa prediksi harga masa depan. Whales dan bandar itu selalu tahu order transaksi kita. Exchange itu memantau order book para traders dan investor. Selain itu, mereka juga paham semua teori dan garis coretan teknikal yang dipakai orang-orang. Sama persis mereka semua tahu. Karena itu mereka juga tahu level support mana yang dipercaya para traders. Dan mereka juga tahu caranya melikuidasi pasar. Dengan melikuidasi para traders yang berjudi, mereka tuh bisa untung besar. Nah, kami juga menggunakan analisis teknikal untuk keputusan investasi pribadi. Tapi ini hanya sebagian kecil banget dari proses pertimbangan kami. Cara yang benar-benar masuk akal untuk berinvestasi dengan aman di pasar yang spekulatif seperti ini adalah dengan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah mencari proyek berkualitas tinggi, misalnya proyek blue chip seperti BTC atau ETH. Kemudian saat koreksi besar kita beli dan tumpuk yang banyak karena mereka akan mantul naik lagi. Yang kedua adalah dengan riset kita menemukan proyek kualitas tinggi lain yang masih belum diadopsi orang. Seperti yang kami bilang di awal, tidak ada orang yang tahu pasti masa depan akan jadi seperti apa. Jadi jangan percaya orang-orang yang pada bilang mereka tuh tahu harga aset A akan naik sekian persen besok atau harga aset B akan naik sekian persen minggu depan. Kami lebih percaya dengan fundamental. Iya, fundamental juga hanya teori, tapi ini merupakan penerapan yang paling masuk akal seperti sudah kita lihat dengan bisnis dunia nyata juga. Investor tuh berinvestasi sesuai fundamental bisnis yang mereka investasikan dan riset, bukan berdasarkan berapa harganya sekarang, berapa harganya besok, berapa harganya minggu depan. Beberapa hal yang bisa kalian perhatikan untuk proyek di pasar kripto adalah yang pertama, siapa timnya di balik layar? Apa kalian percaya mereka? Apa mereka berpengalaman? Apa mereka paham sektor yang mereka kerjakan? Yang kedua, proyeknya tentang apa? Apakah proyeknya dibutuhkan di pasar?
Contoh aja proyek hasil fork yang keempat kalinya dari meme coin anjing ya tidak dibutuhkan di pasar udah jelas. Hal yang lebih kita butuhkan di pasar itu adalah proyek berkualitas tinggi yang menawarkan interoperabilitas untuk menghubungkan proyek-proyek dari ekosistem berbeda. Atau kita butuh jaringan media sosial yang desentral. Atau mungkin bahkan kita butuh alat DeFi yang lebih efisien dan lebih ramah pengguna. Poin ketiga adalah siapa aja kompetitornya. Contoh nih, kalau kita ingin berinvestasi ke proyek Ethereum Killer dengan puluhan nama berbeda yang eksis, apa coba yang membuat proyek incaran kalian itu unik? Kenapa itu lebih bagus daripada lusinan kompetitor yang lain? Kita lihat selama bertahun-tahun terakhir sudah ada yang kayak EOS, NEO, Tron, dan lusinan nama-nama lain di pasar yang juga sempat naik daun dan populer juga. Tapi sekarang mereka sudah tidak relevan dan gagal. Jadi berhati-hatilah kalian dalam menilai sebuah proyek, perlu diperhatikan kompetitornya. Poin keempat adalah tokenomics atau ekonomi token tersebut. Kalian lihat struktur tokennya seperti apa. Karena orang itu sering salah paham berpikir koin yang murah, misalkan cuma Rp2.000, itu bisa naik sampai ratusan juta rupiah kayak Bitcoin. Padahal supply-nya itu sampai kuadriliun. Naik 1 sen aja nggak mungkin, apalagi $1. Terus kalian lihat apakah distribusi tokennya adil atau 95% dipegang si pendiri. Setidaknya setengah supply sebaiknya dipegang komunitas atau setidaknya punya rencana untuk seperti itu. Lalu kalian perhatikan token itu ada gunanya atau tidak. Apakah kita bisa staking untuk mendapatkan reward? Apakah bisa memberi hak tata kelola untuk kita voting? Apakah dibutuhkan untuk pembayaran biaya operasi? Atau mungkin memberi kalian reward dari treasury? Yang kelima adalah adopsi. Seberapa besar kemungkinannya digunakan orang? Bisa aja ada proyek teknologinya bagus, timnya hebat dan kompeten, tokenomicsnya adil dan desentral. Tapi apa orang memang mau adopsi dan menggunakan proyek itu? Inilah kenapa kebanyakan proyek Ethereum Killer akhirnya juga perlu kompatibel dengan EVM atau mesin virtual Ethereum. Karena mereka itu mencari adopsi dari pengguna yang sudah ada di ekosistem Ethereum. Susah untuk mencari adopsi pengguna baru hanya dengan teori aja yang bagus. Jadi kalian perhatikan jalan apa yang proyek incaran kalian itu ambil untuk bisa mencari pengguna. Nah, jadi sekian guys, itu 5 poin yang bisa kalian perhatikan saat kalian riset mendalam. Memang saat ini pasarnya tuh bikin nyesek karena koreksi dalam. Tapi ini menjadi peluang luar biasa bagi kita yang cerdas dan berani di pasar. Ini adalah peluang kita untuk menjadi luar biasa kaya di masa depan. Proyek-proyek yang menjanjikan dan hebat yang cocok dengan 5 poin tersebut sedang menunggu kita untuk serok. Inilah waktunya kalian serok dan tumpuk yang banyak. Menyerok proyek blue chip saat mereka sedang diskon setengah harga dan all time high-nya, siapa coba yang nggak mau? Contohnya Bitcoin dan Ethereum, ini berdua adalah proyek blue chip hebat dengan pengguna dan adopsi yang nyata. Mereka tidak akan gugur dan hilang begitu aja, nilai mereka akan berlanjut naik ke atas nanti. Bayangkan aja cara termudah untuk menghasilkan uang. Kalian udah tahu proyeknya bagus. Kalian beli di harga diskon yang sekarang 50% minus, lebih murah sekarang. Terus nanti pas naik lebih tinggi dari harga beli, kalian tinggal jual. Ini easy money, tanpa harus berjudi. Tidak perlu bergantung pada garis coret-coretan atau segitiga apapun yang ada di chart. Sampai kalian stres, sampai emosional, sampai kalian harus mantengin chart selama 24 jam. Hanya untuk melihat gerakan harganya hari ini berapa, besok berapa, dan 5 jam lagi berapa. Kita semua tuh tahu di dunia nyata, di pasar bisnis yang beneran, gerakan harga itu tidak mencerminkan fundamental proyek sebenarnya. Dan memang tidak ada orang yang bisa tahu prediksi masa depan itu seperti apa nantinya. Jadi ngapain kita pusing sampai mengorbankan kesehatan kalau bisa investasi dengan lebih aman dan lebih santai. Jadi sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru dari kami di YouTube Republik Rupiah. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!